Kita sudah dengarkan tadi pesan dari Presiden Joko Widodo untuk bisa menjadikan momen Idul Adha ini sebagai momentum untuk bisa meningkatkan solidaritas terhadap sesama. Tapi kadang-kadang ada mungkin masyarakat, sebagai masyarakat di antara kita, Dr. Danardi, yang sudah jenuh, sudah cukup stres menghadapi ini semua masa pandemi dengan segala keterbatasannya. Apalagi tadi Pak Wamen juga sudah bilang bahwa ini kemudian efeknya banyak, bukan hanya soal kondisi kesehatan, tapi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nah, ini malah tidak berpikir untuk solidaritas, tidak berpikir untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, karena berpikir bahwa, jangankan untuk melihat sesama, untuk saya sendiri aja udah susah. Nah, seperti itu mungkin bagaimana cara mengubah pikirannya, Dr. Danardi, atau mengubah sikap mentalnya? Saya senang sekali tadi bahwa ini adalah saatnya kita bersolidaritas, saatnya kita bermasyarakat, saatnya kita selain mungkin peduli dengan diri sendiri, juga harus peduli dengan lingkungannya. Kalau tadi juga diserukan apakah itu prokes 5M kah 6M, kalau saya bisa menjalankan protokol kesehatan itu dengan ikhlas, dengan baik dan benar, itu bukan hanya saya kok yang terlindung, tapi juga keluarga saya, orang dekat saya. Kalau itu bisa saya lakukan dengan ikhlas, itu pasti ada suatu kenyamanan. Dan saya bukan ulama nih, tapi bahwa saya mengatakan bahwa saya menjalankan itu, saya menganggap itu nilai ibadah saya. Jadi saya dengan ikhlas dan ada suatu kesadaran yang tinggi dan membuat saya senang. Kalau itu bisa saya lakukan dengan senang, saya juga nyaman, saya akan lebih sehat. Virus juga bisa saya kalahkan. Iya. Itu yang menumbuhkan seperti itu ya, pemikiran seperti itu juga. Saya harus mengubah mindset saya bahwa ini untuk kebaikan saya dan sekitar saya. Mengapa nggak itu saya lakukan? Kalau bisa saya lakukan, saatnya kita lakukan sekarang pada momen ini. Baik, saatnya kita lakukan bersama, saatnya kita juga berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan dengan memotong hewan kurban. Tadi Pak Zainud juga sudah sempat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pemotongan hewan kurban juga jangan dilakukan dengan ramai-ramai. Hari ini yang berbeda, mengurangi keramaian, harus ada keterbatasan. Tapi bagaimana mungkin juga Pak Zainud bisa diingatkan kembali kepada masyarakat untuk proses dari pembagian hewan kurban ini, untuk menghindari keramaian, untuk menghindari orang yang antri untuk berebut hewan kurban, Pak Zainud. Ada ketentuan yang sudah sangat baik terkait dengan penyelenggaraan hormat. Yang pertama misalnya penyelenggaraan hewan kurban di tengah masyarakat sesuai dengan syariat Islam, ya, termasuk kriteria hewan yang akan disembelih. Kemudian penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, ya, tanggal 11, 12, 13 Hijriah, Zulhijjah, maaf, ya. Jangan kemudian numpuk 1 hari, nanti terjadi kerumunan. Kemudian pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah potong hewan. Ya, tapi kalau misalnya dalam kondisi rumah potong hewan itu padat, misalnya bisa dilakukan di halaman yang terbuka, ya, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dalam hal keterbatasan tadi saya katakan bisa dilakukan di ruang yang terbuka. Dan itu dipastikan misalnya penerapan physical distancing, kemudian melaksanakan pemotongan hewan kurban itu tidak dilakukan secara berkerumun, ya. Kemudian para petugasnya juga dipastikan sehat, ya, dites, ya, suhu tubuhnya, kemudian yang melakukan memakai masker, menggunakan sarung tangan, ya, dan juga tidak berkerumun, ya. Juga terkait dengan pendistribusiannya, tadi dikatakan oleh Ustadz Widianto, ya, bahwa pendistribusian daging kurban ini juga bisa dilakukan oleh petugas, ya, ke rumah para saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang berhak mendapatkan, ya, dan juga petugas yang mendistribusikan daging kurban juga wajib menggunakan alat-alat protokol kesehatan. Ya, saya kira itu beberapa ketentuan yang harus ditaati kita bersama. Baik, Ustadz Wijayanto, mungkin juga kita bisa mengajak kembali, mengingatkan setidaknya untuk rekan-rekan kita umat muslim yang mampu, inilah saatnya untuk mengulurkan tangan untuk bisa membantu sesama. Solidaritas tadi menjadi kunci berbagi hewan kurban, karena mungkin masih ada sekarang yang masih belum untuk memberi atau membeli hewan kurban, mungkin juga bisa diajak atau diingatkan ganjaran yang akan didapatkan oleh mereka yang berkurban, Ustadz. Luar biasa, tidak ada satu ibadah yang disenangi Allah di hari kurban kecuali pengalirkan darah.
Malikan darah yang dimaksud adalah kurban untuk berbagi kepada orang yang tidak mampu. Tentu fadilahnya banyak sekali dan ancamannya sampai begini. Rasulullah mensabdakan, siapa yang punya kemampuan, dia sebagaimana sudah anchor kayak Mbak Putri misalnya, sudah dapat gaji dari mana-mana tetapi dia tidak berkorban, tidak peduli dengan sesama, maka jangan mendekati musolaku. Seluruh ulama sepakat tidak mendekati musola itu artinya tidak boleh ikut sholat bersama Rasulullah. Bahkan Ibnu Katsir di dalam tafsir mengatakan tidak usah ikut-ikut ke masjid. Artinya apa? Betapa pentingnya kepedulian kita dengan berkorban ini. Innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bida'afaikum. Sesungguhnya akan berkah rezeki kita, kasih sayang Allah, pertolongan Allah akan ada pada keluarga kita kalau kita peduli kepada orang yang tidak mampu di antara kita. Apalagi di saat pandemi, ini solusi. Solusinya apa? Dawu mardokum bisodakoh. Tolong hindarilah semua musibah, obatilah sakitmu itu dengan bersedekah. Kurban ini justru sebetulnya bagian dari cara kita tidak jaga aman, tidak sekedar imun, tapi juga iman. Nah, jadi pesan saya adalah tetap protokol kesehatan kita jaga, tapi pro syariahnya juga iya, prokes dan prosar. Artinya protokol kesehatan dan syariatnya tetap bisa jalan. Baik. Artinya kita tetap menjalankan syariat-syariatnya. Iman, imun, aman. Begitu ya Ustadz Wijayanto ya? Baik. Ya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kembali dengan Ustadz Wijayanto dan juga Dr. Danardi. Tapi kemudian Pak Zainud Tauhid, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Sangat bermanfaat tadi yang apa yang Bapak sampaikan mengenai informasi sholat Idul Adha, kemudian juga pelaksanaan kurban untuk masyarakat. Kita harapkan juga segala pesan yang diberikan oleh Pak Zainud bisa dilaksanakan juga oleh masyarakat. Meningkat ukhuwah dan juga solidaritas. Sekali lagi terima kasih Pak sudah berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainud. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan sambil juga kita akan melihat ini Jakarta dan juga Medan bagaimana situasi di sana persiapan mengenai sholat Idul Adha yang dilaksanakan secara terbatas. Sesaat lagi.